bertindak secara aktif dalam iman. Sebab kenapa? Bahkan ketika kita hebat, kuat, dan mampu, pertolongan Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Karena itu jangan pernah membuang energi kita, waktu kita, tenaga kita, materi kita tanpa melibatkan Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak terlibat di hidup kita, maka semua daya upaya kita akan sia-sia. Justru akan membuat kita jatuh dalam rupa-rupa pencobaan dan membuat kita berdosa terhadap Tuhan. Jangan pernah mengusahakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Sebaliknya, dalam semua usaha kerja keras kita, berimanlah kepada Allah, libatkan Tuhan dalam semuanya. Sebab Tuhanlah yang memberi berkat, Tuhanlah yang memberi kemujuran, Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Dia yang memberi mujizat dalam hidup. Karena itu miliki iman di dalam Tuhan. Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita merenungkan Markus 5 ayat 21 hingga 43 di bawah tema imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata iman dari teks Yunani pistis, artinya percaya. Tetapi iman yang dimaksudkan bukan sekedar percaya, melainkan yakin dengan teguh. Lebih dari sekedar percaya saja. Pistis, iman artinya yakin dengan teguh. Kata ini juga menunjuk pada kesetiaan, pada komitmen. Percaya yang dinampakkan, diwujudkan dalam tindakan taat dan setia. Kata iman juga berarti bergantung penuh. Bergantung penuh bukan hanya sekedar tahu tentang siapa yang dipercaya, tetapi mempercayakan hidup sepenuhnya kepada yang dipercaya. Sebab itu iman menunjuk pada Tuhan. Kepercayaan penuh kepada Tuhan. Yakin, setia, berkomitmen, dan bergantung pada Allah. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil Markus menyajikan kisah iman dalam cerita Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Injil ini ditulis diperkirakan sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi sebelum Bait Allah di Yerusalem diruntuhkan. Cerita-cerita diangkat kembali tentang Yesus semasa hidup dan berkarya di dunia untuk meyakinkan kepada pembacanya bahwa Yesus benar adalah Mesias yang dinantikan. Yesus benar adalah Tuhan juru selamat. Yesus benar-benar adalah sumber pertolongan bagi umatnya. Sebab itu membaca Markus 5 ayat 21 hingga 43 memperlihatkan dua hal. Pertama, Yairus, kepala rumah ibadat, kepala sinagog, dan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Mereka percaya bahwa Yesus sanggup menolong mereka. Kedua, Yesus menunjukkan bahwa Dia bertindak tidak hanya sekedar menolong dan menyembuhkan, tetapi juga bertindak menyelamatkan. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah Tuhan Yesus bersama Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan ini, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita pagi hari. Pertama, seberapa penting iman dalam menghadapi gumul? Jawabannya adalah ketika pergumulan hidup menekan kita begitu berat, ketika beban-beban dan tekanan kita alami begitu banyak, maka iman kepada Allah adalah hal terpenting yang harus kita punya. Tidak beriman atau kehilangan keyakinan di dalam Tuhan justru akan membuat kita gugur dan kalah oleh tekanan-tekanan hidup. Iman cukup bagi kita untuk melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa. Iman cukup bagi kita untuk melihat bahwa Yesus adalah juru selamat yang tidak hanya sanggup menolong, tapi Dia sanggup menyelamatkan kita di tengah pergumulan dan berbagai persoalan hidup yang kita alami. Mari perhatikan ini. Yairus menghadapi gumul, anaknya sakit, tapi kemudian mati.
Perempuan yang sakit pendarahan telah bergumul selama 12 tahun. 12 tahun ini jemaat Tuhan bukan waktu yang pendek. Dia tidak kunjung sembuh. Dia telah berobat dari satu tabib ke tabib yang lain, bahkan menghabiskan semua sumber daya yang dia punya. Artinya sampai habis-habisan materi. Dalam kondisi yang demikian, dia juga tidak sembuh. Tetapi iman kepada Yesus menuntun baik Yairus tapi juga perempuan yang sakit pendarahan ini untuk melihat bahwa betul Tuhan Yesus adalah jalan keluar yang mereka butuhkan. Betul Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber pertolongan yang dapat memberi bagi mereka kesembuhan tapi juga keselamatan. Injil Markus yang kita baca bercerita, ketika Yesus berada di tepi danau, Yairus kepala rumah ibadat itu datang mencari Yesus. Dia menyembah di kaki Yesus, memohon supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya karena anak perempuannya sedang sakit dan membutuhkan kesembuhan. Maka pergilah Tuhan Yesus bersama Yairus menuju ke rumahnya. Di tengah jalan begitu banyak orang ingin berjumpa Yesus, mereka berbondong-bondong, berdesak-desakan supaya bisa dekat Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan telah gagal ini pun melakukan hal yang sama. Dia berusaha menjumpai Yesus sebab keyakinannya, asal ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Maka terjadilah demikian, dia menyentuh jubah Yesus. Lalu terjadilah mujizat dalam hidupnya. Pendarahannya berhenti dan dia sembuh. Tuhan Yesus yang tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya berhenti. Lalu bertanya, siapa yang menjama jubah? Murid-murid berkata, orang banyak berdesak-desakan. Mereka bahkan tidak tahu siapa yang menjamah. Lalu perempuan ini tampil ke depan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Selama kisah ini, datang orang-orang dari rumah Yairus memberitahukan, Yairus anakmu sudah mati. Apakah mujizat hanya terjadi bagi perempuan yang sakit pendarahan, sementara bagi Yairus kegagalan? Sebab ketika Yesus sedang menolong perempuan yang pendarahan ini, orang-orang datang kepada Yesus dan berkata, Yairus sedang bersama Yesus. Orang-orang ini menyampaikan informasi, Yairus anakmu sudah mati. Untuk apa menyusahkan guru? Maka kata Tuhan Yesus kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada akhirnya anak Yairus tidak hanya disembuhkan, dia dibangkitkan, diselamatkan. Dari kisah ini kita belajar, Tuhan tidak pernah terlambat menolong, tidak pernah. Caranya ajaib, waktunya tepat. Sebab Allah bukan manusia, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada orang yang tidak diprioritaskan Tuhan. Ingat ini Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak diprioritaskan Tuhan. Apakah ketika Tuhan Yesus berhenti dan dia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, membuat Yairus tidak masuk hitungan dalam pertolongan Tuhan? Tidak. Bahkan ketika orang-orang datang dan berkata, Yairus anakmu sudah mati, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Bahwa semua orang mendapat tempatnya di hati Tuhan. Semua orang mendapat porsinya dalam pertolongan Tuhan. Semua orang yang percaya kepadanya diprioritaskan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu terjadi bagi pribadi lepas pribadi yang percaya dan mengandalkan Dia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita meyakini sungguh bahwa pertolongan Tuhan ada bagi kita. Apapun gumul kita, siapapun kita, pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi masing-masing kita. Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Perkataan ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa Tuhan itu maha kuasa dan kekuasaan Tuhan melampaui jangkauan berpikir kita. Maka jangan pernah mengukur Tuhan dengan keterbatasan kita memikirkan tentang Dia. Ketika situasi begitu sulit dan menekan, jangan menyerah karena berpikir kita sudah kalah. Ini sudah terlambat, sudah tidak mungkin. Jangan mengukur Tuhan dengan keterbatasan berpikir kita.
Sebab Allah selalu sanggup melakukan apa yang Dia kehendaki. Lebih dari yang dapat kita pikirkan, Tuhan mampu mengerjakannya bagi orang-orang yang percaya dan menantikan pertolongannya. Tuhan bekerja menurut cara dan waktunya, bukan menurut pemikiran kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal kedua yang kita pelajari dari perenungan ini ialah mari memiliki iman yang aktif. Iman yang aktif, bukan yang pasif, bukan yang sekedar percaya dan bermasa bodoh, tetapi yang aktif mencari Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 1 menyebut demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka ungkapan ini hendak menegaskan kepada kita bahwa iman adalah fondasi setiap tindakan kita. Iman adalah dasar, fondasi dari semua cara kita bertindak, merespon keadaan hidup kita, merespon tanggung jawab kita, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Iman adalah dasarnya, iman adalah fondasinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam percaya bertindaklah secara aktif. Perempuan yang sakit pendarahan juga Yairus mengajari kita. Mereka bertindak secara aktif. Mereka mencari Tuhan Yesus. Mari perhatikan. Pertama, mereka mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan takut, tidak dengan ragu, tidak dengan kebingungan. Mereka mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebab mereka percaya. Kedua, mereka mencari Yesus dengan hormat dan takut. Ketika Yairus bertemu Tuhan, dia tersungkur dan menyembah. Ketika perempuan yang sakit pendarahan ini menghadapi pertanyaan Tuhan Yesus, siapa yang menjamah jubahku? Maka majulah dia dengan takut dan gemetar. Mereka mencari Tuhan dengan hormat dan takut. Ketiga, mereka mencari pertolongan Tuhan tanpa menyerah di tengah keadaan yang sulit. Orang banyak berdesak-desakan, seolah-olah kesempatan begitu sulit untuk didapatkan. Tapi Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan ini tidak menyerah. Mereka menghadapi kenyataan yang begitu sulit. Si perempuan yang sakit pendarahan telah 12 tahun. Dia berobat dari satu tabib ke tabib yang lain dan tidak sembuh. Materinya habis. Yairus menghadapi dalam perjalanan untuk mengupayakan kesembuhan anaknya. Anaknya malah mati. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap dengan Tuhan Yesus dan tidak menyerah menghadapi keadaan apapun itu. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, maka dari sini kita belajar supaya dengan aktif kita bertindak mencari Tuhan dengan semua upaya yang kita kerjakan. Cari Tuhan, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti sampai kita menemukan jawaban Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita berusaha, kita bekerja, kita melakukan yang kita mampu. Kerjakan semuanya dengan iman yang penuh pada Allah. Berharap pada pertolongan Tuhan. Mungkin kita lelah. Mungkin semangat kita patah karena keadaan-keadaan yang mungkin membuat kita tidak melihat jawaban doa. Mungkin pula orang-orang yang di sekitar kita tidak menyemangati kita. Ada orang yang seringkali merendahkan orang lain di tengah perjuangannya. Walaupun kita tidak mendapatkan dukungan, tetaplah mencari Tuhan Yesus. Dengan iman, dengan percaya, dengan bersungguh-sungguh, dengan hormat dan takut padanya. Jangan pernah berhenti. Tetaplah berjuang sampai kita menemukan jawaban di dalam Tuhan. Firman Tuhan dengan tegas menyatakan, di dalam Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tidak pernah Tuhan mengecewakan orang yang mencari Dia dengan tekun, orang yang menantikan Dia. Tidak pernah Tuhan membiarkan orang yang bersungguh-sungguh hidup di dalam Dia kecewa, sebab Tuhan selalu sanggup menolong. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bertindak secara aktif dalam iman. Sebab kenapa? Bahkan ketika kita hebat, kuat dan mampu, pertolongan Tuhanlah yang akan membuat kita berhasil. Karena itu jangan pernah membuang energi kita, waktu kita, tenaga kita, materi kita tanpa melibatkan Tuhan. Sebab kalau Tuhan tidak terlibat di hidup kita,
maka semua daya upaya kita akan sia-sia. Justru akan membuat kita jatuh dalam rupa-rupa pencobaan dan membuat kita berdosa terhadap Tuhan. Jangan pernah mengusahakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Sebaliknya, dalam semua usaha kerja keras kita, berimanlah kepada Allah, libatkan Tuhan dalam semuanya. Sebab Tuhanlah yang memberi berkat, Tuhanlah yang memberi kemujuran, Tuhanlah yang membuka jalan, Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Dia yang memberi mujizat dalam hidup. Karena itu miliki iman di dalam Tuhan. Dari mana perempuan pendarahan ini, perempuan yang sakit pendarahan ini, dan Yairus memiliki iman seperti itu? Dari mana mereka punya iman seteguh ini? Alkitab mencatat mereka telah mendengar tentang Yesus. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan pernah mengabaikan mendengar firman Tuhan. Di era digital yang begitu canggih di masa kini, kita dengan mudah dapat mengakses firman Tuhan, sangat mudah. Ada begitu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, ada begitu banyak bahan bacaan yang bisa kita temukan. Bahkan kalau kita sibuk, kita bisa mendengar video-video yang bercerita tentang firman Tuhan. Yang sulit apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Menyediakan waktu untuk melakukannya. Itu yang sulit. Kadang kita punya begitu banyak alasan, terlalu lelah, terlalu sibuk, terlalu banyak, terlalu ini, terlalu itu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Sebab itu, beri waktu untuk mendengar firman. Buka telinga kita, arahkan pendengaran kita untuk mencari kehendak Tuhan. Buka hati kita, arahkan pikiran kita untuk mencari pengajaran-pengajaran tentang Tuhan. Sebab dari sanalah iman akan bertumbuh dan menjadi kuat dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hal ketiga dari perenungan ini mengajari kita, di tengah gumul dan di antara begitu banyak beban hidup, percaya Tuhan dan jangan takut. Mari perhatikan, ketika Yesus tiba di rumah Yairus, anak Yairus sudah mati. Di sana Tuhan Yesus menjumpai begitu banyak orang, mereka sedang bersedih, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Lalu kata Tuhan, mengapa kamu ribut? Kenapa meratap menangis dengan suara nyaring, dengan berteriak? Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa mereka bersedih sebab anak Yairus sudah mati? Tahu, Tuhan Yesus tahu. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu rasanya berduka cita karena kehilangan orang yang dikasihi, dicintai? Tahu, Tuhan Yesus tahu. Tapi kenapa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu ribut dan menangis? Perkataan Tuhan Yesus hendak menyadarkan orang-orang di masa itu, tetapi juga mengingatkan kita semua jemaat Tuhan di masa sekarang ini, bahwa berduka, bersedih, menangis boleh. Di tengah segala gumul kita boleh merasakan perasaan-perasaan manusia kita ini. Tetapi ketahuilah ini, jangan berduka seperti orang yang tidak beriman. Jangan bersedih seperti orang yang tidak punya Tuhan. Kita boleh bergumul dalam duka cita dan merasa sedih lalu menangis. Kita boleh ada di tengah perasaan duka karena pilunya rasa sakit dan mengungkapkan perasaan-perasaan kita dalam setiap tangisan kita. Boleh. Tetapi sekali lagi, jangan berduka seperti orang yang tidak beriman. Jangan bersedih seperti orang yang tidak punya Tuhan. Sebab tindakan yang demikian justru akan mengaburkan pandangan iman kita. Justru akan membuat kita tidak melihat Allah di tengah beban dan persoalan hidup. Dalam dukamu, dalam kesedihanmu, di tengah kelemahanmu, jangan takut, percaya Tuhan. Kuatkan hati, teguhkan iman, bergantung sungguh-sungguh pada Tuhan. Ketika masalah-masalah hidup datang dan menekan kita, teguhkan iman, yakinkan diri Tuhan ada bagi kita. Sehingga kita tidak akan goyah.
Bahkan ketika air mata mungkin mengalir di wajah kita. Kesedihan tidak bisa kita ingkari. Keadaan-keadaan hidup begitu menyesak. Kita tidak akan bersedih atau berduka seperti orang-orang yang tidak punya Tuhan. Tetapi bahkan dalam keadaan-keadaan hidup yang berat, kita akan tetap kuat dan teguh. Sebab kita yakin Tuhan ada. Orang yang melakukannya akan mampu bersyukur sekalipun beban hidupnya banyak. Orang yang melakukannya akan tetap bergembira di tengah duka cita dan duka cita hidup. Orang yang melakukannya akan tetap berdiri tegak sekalipun ada di tengah kegagalan dan kegagalan. Orang yang melakukannya akan menyaksikan Tuhan menolong dia untuk melihat jawaban Tuhan atas doa-doa dan harapan-harapannya. Orang yang menantikan Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara adalah dalam proses ini seringkali waktu yang Tuhan pakai membuat kita tidak sabar. Ada orang yang diproses Tuhan dalam gumul yang begitu panjang, dalam persoalan yang begitu banyak. Ingat, perempuan yang sakit pendarahan ini 12 tahun. Dia telah berobat dan gagal. Dia telah kehabisan miliknya. Seringkali dalam proses yang panjang dan gagal lagi, membuat kita menyerah dan kehilangan keyakinan. Seringkali kita merasa Tuhan tidak ada lagi. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari kisah ini Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, bahkan membangkitkan anak Yairus. Hendak meneguhkan iman percaya kita, bahwa di ujung setiap kesabaran, di ujung setiap keyakinan pada Tuhan, di ujung setiap ketekunan hidup dalam Tuhan, kita akan selalu melihat buah manis, kebaikan dan pertolongan Tuhan yang tepat bagi kita. Bersabar, bertekun, tabah, memang prosesnya tidak enak dan tidak mudah. Tetapi di dalam Tuhan, bersama Tuhan, buahnya selalu manis. Dia selalu membawa kita melihat kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir bagi orang-orang yang hidup dalam Dia. Di waktu yang Tuhan izinkan kita berproses, Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak. Sekali lagi, di waktu yang Tuhan pakai untuk memproses kita, Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Di waktu itu, waktu kita bersabar, waktu kita bertekun, waktu kita tabah dalam proses yang Tuhan izinkan, di sana Tuhan melatih kita untuk menjadi kuat. Dia memampukan kita, Dia menolong kita, dan Dia membuat kita bertumbuh iman menjadi manusia yang rohani. Dia mematikan kedagingan kita dan membuat kita orang-orang yang rohaninya makin dewasa. Supaya apa? Supaya dipakainya menjadi alat yang bersaksi tentang Tuhan, untuk menguatkan orang lain, untuk menopang hidup bersama berjemaat, untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sehingga lewat hidup kita yang diproses Tuhan dalam duka dan gumul itu, oleh hidup kita yang diproses Tuhan dalam kesenangan dan kesukaran, ada banyak orang yang datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Supaya kita yang diproses Tuhan, memuliakan Tuhan, dan orang-orang yang di sekitar kita yang menyaksikan kesaksian hidup kita juga berkata, terpujilah Tuhan. Orang banyak yang menyaksikan anak Yairus bangkit, orang banyak yang menyaksikan perempuan yang sakit pendarahan itu sembuh. Mereka terkagum-kagum atas apa yang Tuhan lakukan. Allah memang tidak bisa kita dikte. Cara dan waktunya selalu seperti yang Allah mau. Karena kenapa? Karena Dia bekerja melampaui yang kita pikir. Tuhan bekerja dengan caranya yang indah, bukan hanya untuk 1-2 orang, tetapi untuk semua orang. Sebab Dia menyelamatkan orang-orang yang mengimani Dia. Mari kita tetap kuat dalam iman. Apapun gumul dan persoalan hidup kita, percayalah Tuhan tidak tinggal diam dan Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia adalah Allah yang baik, yang selalu ada bagi kita yang percaya kepadanya. Amin.